Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai pergaulan dan pendidikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subbab pertama dari bab 3 adalah pergaulan sebagai fenomena pendidikan atau situasi pendidikan. Hal yang mendasari mengapa pergaulan disebut sebagai tempat fenomena pendidikan atau situasi pendidikan, yaitu manusia merupakan makhluk sosial. Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia selalu hidup bersama sesamanya, dan manusia bergaul dengan sesamanya. Nah, dalam pergaulan antar manusia ini, pasti manusia melaksanakan tindakan-tindakan sosial tertentu, sehingga dapat menimbulkan hubungan saling mempengaruhi di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kemudian, hal yang perlu kita ketahui dalam hal ini yaitu jenis pergaulan. Nah, ada beberapa jenis pergaulan berdasarkan pelakunya. Jenis pergaulan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, jenis pergaulan antara orang dewasa dengan orang dewasa lagi. Yang kedua, jenis pergaulan antara orang dewasa dengan kanak-kanak atau orang yang belum dewasa. Kemudian yang ketiga adalah jenis pergaulan antara anak-anak dengan anak-anak lagi. Nah, hal yang perlu kita ketahui berikutnya yaitu situasi pergaulan. Nah, dalam jenis-jenis pergaulan tadi pasti melaksanakan atau mengandung situasi pergaulan yang berbeda-beda. Dalam pengalaman kehidupan sehari-hari, kita dapat membedakan situasi pergaulan menjadi 2. Yang pertama, situasi pergaulan biasa atau situasi pergaulan non-pendidikan, yang contohnya seperti situasi pergaulan di antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli melaksanakan tawar-menawar yang disebut sebagai situasi jual-beli. Atau contoh lainnya yaitu seorang ayah mengajak seluruh keluarganya untuk berlibur ke pantai Bali misalnya. Nah, itu disebut sebagai situasi pergaulan hiburan atau situasi pergaulan refreshing. Kemudian ada situasi pergaulan pendidikan. Contoh dari situasi pergaulan pendidikan, misalnya seorang ayah yang membimbing anaknya untuk melaksanakan atau mengerjakan lembar kerja siswanya atau LKS. Atau contoh lain adalah seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk membuang sampah kepada tempatnya. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari situasi pendidikan. Lalu, apa itu fenomena pendidikan berada di dalam suatu pergaulan? Nah, yang dimaksud dari hal itu adalah seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa dari setiap jenis pergaulan memiliki situasi pergaulan tertentu, baik itu situasi pergaulan biasa atau situasi pergaulan pendidikan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa tidak semua pergaulan mengandung situasi pendidikan. Namun pada hakikatnya situasi pendidikan selalu berada di dalam suatu pergaulan. Selanjutnya adalah fenomena pendidikan berlangsung dalam pergaulan orang dewasa dengan anak. Berdasarkan pelakunya, pergaulan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pergaulan orang dewasa dengan orang dewasa dengan anak, dan anak dengan anak. Berdasarkan fenomenologisnya, pendidikan atau situasi pendidikan terjadi antara pergaulan orang dewasa dengan anak. Karena anak yang dimaksud dalam situasi pendidikan ini adalah orang yang belum dewasa, sehingga apabila orang dewasa bertemu dengan anak, maka akan terjadi situasi pendidikan atau fenomena pendidikan yang mana anak tersebut akan mendapatkan suatu pembelajaran dari orang dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Wardah Khofifah Kamil. Izinkan saya memaparkan materi mengenai sifat-sifat pergaulan pendidikan. Fenomena pendidikan atau situasi pendidikan itu berlangsung di antara orang dewasa dengan anak. Namun meskipun demikian, tidak setiap pergaulan antara orang dewasa dengan anak itu mengandung situasi pendidikan. Perlu diketahui dan dipahami bahwa dalam pergaulan itu
tindakan atau pengaruh yang diberikan orang dewasa tidak selamanya mendidik. Mengapa dikatakan tidak mendidik? Contoh, seorang guru membiarkan muridnya menyontek, atau bahkan seorang guru memberikan jawaban soal ujian kepada muridnya karena ia takut muridnya mendapatkan nilai yang jelek atau bahkan tidak lulus. Meskipun dilakukan oleh guru dan di dalam sekolah, tetap saja hal ini dikatakan tidak mendidik. Lalu bagaimana jika ingin dikatakan mendidik? Pengaruh orang dewasa yang diberikan kepada anak itu akan dikatakan mendidik ketika tindakan atau pengaruh itu diberikan secara sengaja dan bersifat positif. Langsford pada tahun 1980 mengemukakan bahwa ada dua pergaulan di dalam rangka pendidikan. Yang pertama, di dalam pergaulan pendidikan harus ada orang dewasa yang secara sengaja memengaruhi anak. Misal, ia memberikan keteladanan kepada anak, memberikan motivasi, memberikan wejangan, memberikan petunjuk, dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh yang diberikan orang dewasa itu ditujukan agar anak atau orang yang belum dewasa mencapai kedewasaannya. Dengan kata lain, pengaruh itu bersifat positif. Bagaimana bisa dikatakan positif? Nah, contoh dari pengaruh yang bersifat positif itu, seorang guru datang ke kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal seperti ini itu akan diteladani oleh siswanya sehingga mereka senantiasa untuk disiplin dan menghargai waktu. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Subbab keempat dalam pergaulan dan pendidikan. Kemungkinan dan sifat perubahan situasi pergaulan biasa menjadi situasi pergaulan pendidikan. Situasi pergaulan biasa tentunya dapat diubah menjadi situasi pergaulan pendidikan. Begitu pula sebaliknya. Situasi pergaulan pendidikan memiliki dua sifat, yaitu orang dewasa atau pendidik dengan sengaja mempengaruhi anak untuk mencapai kedewasaan. Dan yang kedua, orang dewasa tentu memiliki tujuan dalam mempengaruhi sang anak, yaitu untuk menyampaikan pendidikan yang ingin ia sampaikan. Setelah adanya tujuan, orang dewasa atau pendidik tentu harus memilih isi pendidikan yang akan disampaikan kepada anak. Lalu, setelah memilih isi, orang dewasa harus menentukan cara dan alat yang akan digunakan dalam penyampaian materi atau pendidikan yang ingin diberikan kepada anak didik. Situasi pergaulan biasa diubah menjadi situasi pergaulan pendidikan memiliki dua sifat yang harus dipenuhi, yaitu kewajaran dan ketegasan. Yang pertama adalah kewajaran. Kewajaran dimaksudkan agar anak mampu menerima perubahan situasi tanpa ia merasakan kesengajaan yang sedang dibuat oleh orang dewasa untuk mengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pergaulan pendidikan, sehingga anak mampu menerima pendidikan atau pembelajaran yang ingin disampaikan oleh orang dewasa tersebut. Sebagai contoh, seorang anak dan seorang ayah sedang menonton televisi. Hal tersebut merupakan situasi pergaulan biasa. Lalu di tengah pertandingan terlihat kejadian bahwa antar pemain itu melakukan adu fisik atau bermain tidak sportif seperti itu ya. Sang ayah ingin merubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pergaulan pendidikan. Yang sang ayah lakukan agar hal itu dapat terjadi adalah kewajaran. Itu sang ayah berusaha sebaik mungkin untuk tidak terlalu memperlihatkan bahwa ia sedang merubah situasi. Contohnya, sang ayah mengomentari kejadian tersebut. Nah, kenapa ya pertandingan di Indonesia kok seperti itu? Nah, hal tersebut akan mengundang perhatian anak untuk bertanya, memang harusnya seperti apa ya? Nah, saat itulah situasi pendidikan akan berlangsung, akan diberikan oleh sang ayah. Sang ayah menjelaskan bahwa dalam pertandingan seharusnya kita berlaku sportif,
tidak bermain fisik, dan harus mengikuti aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Dengan begitu, sang anak akan memahami dan akan mempelajari bahwa bagaimana seharusnya pertandingan tersebut dilaksanakan. Lain halnya jika sang ayah tidak melakukan kewajaran dalam perubahan situasi. Misalkan sang ayah langsung mematikan televisi ketika kejadian tersebut berlangsung. Hal tersebut akan menimbulkan tanda tanya kepada sang anak, dan sang anak mungkin akan merasa kecewa karena sang ayah tiba-tiba mematikan apa yang sedang mereka lihat gitu. Hal tersebut bisa merubah anak jadi kecewa dan mungkin bisa jadi marah gitu ya. Dan apa yang disampaikan oleh sang ayah melalui ceramah panjang lebar mengenai kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh bermain seperti itu tidak akan memberikan pengalaman yang berharga bagi anak, melainkan akan membuatnya berpikir ayah kenapa sih, dan akan meninggalkan sang ayah, bisa jadi seperti itu. Lalu yang kedua adalah ketegasan. Ketegasan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan antara hal yang baik dan hal yang buruk, mana yang harus diikuti, mana yang tidak bisa untuk diikuti. Contoh, seorang guru melihat dua anak muridnya sedang bertengkar karena kita misalkan si A meminjam penghapus kepada si B tapi tanpa memberitahu si A. Jadi si B itu langsung mengambil penghapusnya si A, lalu mereka beradu. Nah, sang guru pun menghampiri mereka berdua dan memperjelas keadaan mereka dan memberikan pengertian yang baik. Seperti nak A, maafkan anak B ya, anak A juga mau memberikan penghapus itu kan? Ya, ibu tahu B salah karena tidak meminta izin terlebih dahulu kepadamu. Tapi sekarang kalian bermaafan ya. Nah, pada kejadian tersebut, sang guru sudah menjelaskan mana perbuatan sang anak yang salah dan mana yang bisa dilakukan oleh mereka berdua, seperti itu. Lalu, dalam pendidikan atau dalam pergaulan pendidikan terdapat syarat teknik pendidikan, yaitu kepercayaan. Orang dewasa atau pendidik perlu menjaga kepercayaan terhadap anak didiknya, karena setiap pergaulan itu perlu diawasi. Ada hal yang bisa dimasuki ke dalam pergaulan, ada hal yang harus dikeluarkan dalam pergaulan, yaitu dengan cara pengawasan. Pengawasan tersebut harus dilakukan juga secara wajar, agar anak tetap merasa aman, anak tetap merasa diawasi, tapi haknya tetap terjaga. Anak tidak merasa adanya tekanan karena adanya pengawasan tersebut. Kepercayaan sangat penting dalam menjalin pergaulan pendidikan, karena dengan kepercayaan akan membuat situasi kondusif dan apa yang direncanakan dapat berjalan dengan sesuai. Sebagai contoh, seorang guru memarahi anak yang pernah melakukan kejahatan atau kenakalan. Dari situ, guru selalu saja mengawasi apa yang dilakukan anak tersebut. Sekecil apapun kesalahan yang ia buat, ia selalu dimarahi misalkan oleh sang guru. Nah, hal tersebut tentu akan memberikan dampak pada anak didik, merasa guru itu tidak percaya kepada dia. Guru itu tidak percaya kalau aku bisa melakukan sesuatu hal yang baik. Oleh karena itu, kepercayaan itu sangat penting agar menciptakan suasana yang kondusif dan apa yang telah direncanakan bisa dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Pendidikan itu sendiri bisa terjadi di 3 lingkungan, yaitu lingkungan informal, yaitu lingkungan keluarga. Kita bisa melakukan pergaulan pendidikan di lingkungan keluarga, misalnya antara ayah dan anak, ibu dan anak, kakak dan adik, seperti itu. Lalu yang kedua adalah lingkungan formal, yaitu sekolah, di mana pergaulan pendidikan terjadi antara guru dan muridnya. Dan yang ketiga adalah lingkungan non formal, yaitu di masyarakat, bisa dalam
untuk bimbel, misalkan guru atau tutor bersama anak didiknya, seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan subbab keempat di pergaulan dan pendidikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan pada subbab kelima. Selanjutnya adalah sifat pendidikan. Melalui uraian sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa pergaulan pendidikan harus memenuhi dua sifat, yaitu yang pertama, adanya tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh pendidik terhadap anak didik. Yang kedua adalah adanya tindakan atau pengaruh tersebut yaitu bersifat positif yang mana membuat anak dapat menjadi dewasa. Nah, dalam uraian tersebut bertuliskan bahwa pendidikan perlu memberikan pengaruh yang positif terhadap anak didik, yang mana pengaruh tersebut tidak melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang telah ditetapkan di dalam masyarakat. Sebab itu, pendidikan bersifat normatif. Pendidik harus memperhatikan kepribadian anak didik sehingga anak didik tidak tumbuh hanya menjadi besar, namun anak didik juga tumbuh menjadi pribadi yang berkembang secara optimal sesuai dengan umurnya. Dan pendidik juga perlu memperhatikan kemampuan, minat, dan bakat dari anak tersebut sehingga pendidik dapat menstimulus secara optimal apapun yang dibutuhkan oleh anak untuk mencapai minat dan bakatnya. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pergaulan dan pendidikan. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.